Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat yang tiada tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 12016109 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai diskusi pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang upaya meningkatkan nilai pelanggan dengan metode CRM atau Customer Relationship Management. Pertama, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management, yaitu adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antar pelanggan dengan pengelola, sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis atau e-commerce tersebut. Kedua, CRM ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena dengan CRM perusahaan dapat mengetahui apa saja keinginan dari pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Ra'd ayat 21, yaitu yang berbunyi wallazina yashiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yaqisawna rabbahum wa yaghfuna su'al hisab, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya yaitu menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri sendiri sebelum mereka dihisab. Pada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungannya adalah memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah mereka takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim yang dalam asuhannya. Pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalikum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala
taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, pengambilan harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Pada surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innalaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza qamtum bainan nasi anta qumu bil arm innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar dan melihat. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya perintah Allah SWT kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu. Surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, wala tutus sufaha'a mawalakum mulati za'allallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waqshuhum wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Isi kandungan adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim, orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Pada surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, ulaikal ladzina yalamullahu ma fi qulubihim farid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungan adalah Allah SWT Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai seorang beriman diminta oleh Allah SWT untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta hadirkan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa
agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Pada surah As-Saff ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun qabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja tidak kamu kerjakan. Isi kandungannya adalah mengenai konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dan perbuatan seseorang. Jujur, berani berjuang, bertanggung jawab, disiplin, serta menghindari sifat kemunafikan, yang mana sifat munafik tersebut termasuk sifat yang tercela. Pada surah Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuzadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsanu illa allazina zalamu minhum wa qulu amana billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahunna wa ilaikum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Isi kandungan menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam. Kebanyakan dari mereka mendustakannya, hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya, padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya, sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Selanjutnya, tujuan dari CRM adalah untuk mengelola hubungan koperasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. Adapun dimensi-dimensi dari CRM menurut Swift 2001 dan Partvatiyar dan Said 2001 serta Craig Lover, Mills dan Seifert 2004 terdiri dari 4 dimensi, yaitu yang pertama, identifikasi konsumen, customer identification. Artinya kita harus tahu pada segmen pasar sebelumnya, harus ada target pasar. Target pasar misalnya anak muda, sekolah, kampus, anak-anak, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Mengidentifikasikan 4 dimensi yang pertama ini mudah sulit. Mudah karena hanya menentukan kalangan apa yang hendak dicapai. Sulitnya jika salah satu target tidak akan tercapai tujuan goal. Saya sarankan Anda sangat cermat dalam identifikasi konsumen. 2. Membangun daya tarik terhadap konsumen. Dimensi CRM ini adalah trik bagaimana menarik perhatian pelanggan, misalnya memberikan diskon, promo, potongan harga, dan masih banyak lagi. Tetapi terlepas dari itu semua, tentu pelayanan yang sangat memuaskan pelanggan yang paling melekat pada pelanggan. Usahakan pelayanan yang baik dan benar-benar ramah. Sangat diterapkan jika ingin hasil yang maksimal. Jika konsumen atau pelanggan tertarik pada produk kita, mereka akan menghasilkan 10 customer pendatang baru karena mereka akan merekomendasikan ke beberapa teman dekatnya agar memberikan produk yang sama atau sejenis ke toko kita. 3. Mempertahankan konsumen yang ada.
customer retention. Di bagian dimensi ini, mempertahankan konsumen sangatlah harus hati-hati. Seperti pada dimensi kedua, jika pelayanan atau produk kita sesuai, maka pelanggan enggan datang kembali ke toko kita. Usahakan harus mengerti apa yang mau di pelanggan. Berikan alternatif lainnya agar mereka respon terhadap pelayanan yang diberikan. Dan yang paling penting adalah penerapan CRM. Pelanggan memberikan timbal balik atas pelayanan yang diberikan, agar perusahaan dapat mengambil sebuah kebijakan. Keempat, pengembangan konsumen, yaitu melebarkan sayap untuk mendapatkan konsumen lebih banyak sehingga mendapatkan perusahaan semakin bertambah. Pengembangan konsumen, jangan lupakan konsumen lama atau tetap. Yang paling penting mempertahankan konsumen tetapi beriringan selalu mencari konsumen baru. Mencari konsumen baru banyak cara, misalnya mengadakan bazar atau pameran di berbagai acara. Selain berjualan atau menawarkan produk, kita dapat memperkenalkan produk-produk. Selanjutnya, adapun manfaat Customer Relationship Management CRM antara lain: 1. Mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis Anda. 2. Meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain ini, juga dapat mengurangi tingkat resiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. 3. Mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. 4. Meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga menentukan waktu dan tepat dalam memasarkan sebuah produk. 5. Mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana semua hal termasuk sangat berpengaruh, dapat memberikan profit, keuntungan bagi pelaku bisnis. Dan di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya adalah: 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan, customer centric. 2. Mengidentifikasikan faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. 3. Membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. 4. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. 5. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. 6. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. 8. Membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Dari artikel Customer Relationship Management CRM yang telah diberikan dan saya baca, dapat disimpulkan bahwa Customer CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer, seperti strategi bisnis lainnya. Dan tujuan akhir dari CRM ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa teknologi yang melatar belakangi CRM diantaranya adalah: mendapatkan, menyimpan, analisis terhadap customer, vendor, partner, dan proses informasi internal. Adapun 7 keuntungan diterapkan pada sistem CRM. 1. Yaitu meningkatkan pengalaman customer. Mengintegrasikan e-commerce dengan CRM meningkatkan pengalaman pelanggan dalam berbagai cara, dengan menawarkan pembaruan status pesanan, pemeriksaan inventaris, dan pelacakan pengiriman. Ini membantu pelanggan Anda tetap terinformasi kapan barang dagangan mereka diharapkan.
2. Pemasaran dan promosi yang ditingkatkan. Integrasi e-commerce CRM menawarkan pemilik toko lokasi terpusat untuk pelanggan mereka. Ini meningkatkan semua aktivitas pemasaran dari perencanaan hingga penargetan dan pelaksanaan. 3. Tingkatkan kinerja tim penjualan. Toko manapun yang menggunakan layanan pelanggan atau perwakilan penjualan bisa mendapatkan keuntungan dari integrasi CRM dengan akses ke detail pelanggan termasuk pesanan, pembayaran, dan bahkan produk yang dilihat. Tim penjualan dapat melakukan upsell atau cross sell jauh lebih efektif. 4. Perencanaan inventaris yang lebih baik. Digunakan dengan benar, sistem CRM akan memberi Anda data tentang produk paling populer di toko Anda. Ini memungkinkan Anda menggunakan dan penjualan nyata untuk memperkirakan tujuan manufaktur, sumber, dan penjualan. 5. Layanan drive after sale. Layanan purma jual harus menjadi bagian dari setiap bisnis online, apapun mereka jual. Ini meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan nilai umur pelanggan. Salah satu keuntungan terbaik CRM untuk e-commerce adalah kesempatan yang diberikan kepada tim penjual Anda untuk mengatasi masalah klien sebelum menjadi masalah. 6. Mengurangi kerugian dan modal. Tanpa integrasi sistem CRM, toko online Anda kemungkinan mengalami masalah karena kesalahan ketik sederhana dan kesalahan entry data lainnya. Transfer data manual sangat rentan terhadap masalah ini, yang dapat berdampak langsung pada penjualan dan loyalitas pelanggan. Jawaban terbaik Anda integrasi CRM dan e-commerce. 7. Tingkatkan keunggulan kompetitif Anda. Transfer data otomatis dan tersinkronisasi juga meningkatkan efisiensi bisnis Anda secara keseluruhan dengan memastikan pemenuhan pesanan yang benar dan komunikasi yang tepat. Ini memberi toko Anda keunggulan kompetitif yang nyata dibanding toko lain di pasar yang sama. Selanjutnya, dari hasil yang saya baca, pahami dari skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Ahjara Collection, dapat diketahui bahwa isinya pertama dari latar belakang, yaitu dalam ajaran Islam segala sesuatu harus dilakukan secara benar, tertib, teratur, prosesnya diikuti dengan baik. Demikian juga mengolah sebuah bisnis, pekerjaan perlu dilakukan sistematis, terarah, jelas, dan tuntas. Dalam banyak ayat Al-Quran kita temukan perintah mengelola bumi seisinya, di antaranya dalam surah Sad ayat 26 yang menegaskan bahwa manusia memiliki potensi manajerial khalifah untuk mengelola secara benar dan berkeseimbangan adil dalam memakmurkan bumi. Di samping itu juga menegaskan bahwa dalam menjalankan peran manajerialnya jangan mengikuti hawa nafsu, sebab mengikuti hawa nafsu akan menghalalkan segala cara yang melupakan orang dari peran dan menjalankannya sebagai khalifah. Sementara perannya itu akan tetap diperhitungkan persidangan agung di hadapan pemberi mandat Allah pada hari akhirat. Permintaan dalam konteks ilmu pemasaran adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Kita sering merasakan puas atau tidak puas dengan sebuah produk yang kita beli. Sebenarnya perasaan muncul ketika kita membandingkan antara yang kita harapkan dengan yang kita rasakan. Jadi kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang diharapkan. Pelanggan kita puas jika yang dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan. Pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap berkembang. Dalam rangka inilah, maka setiap perusahaan selalu menetapkan dan menerapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan pemasarannya. Begitu juga yang diharapkan oleh dari pemilik Ahjara Collection Kudus dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan pelanggan
Selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana upaya meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Azhara Collection Kudus. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan Azhara Collection untuk meningkatkan pelangganan. Manfaatnya bagi tempat penelitian yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran bagi pelanggan maupun konsumen lain. Pemahaman tentang persepsi pelanggan terhadap penerapan bauran pemasaran yang ditawarkan dan kepuasan yang ditunjukkan memungkinkan pihak manajemen untuk mencari dan menerapkan cara pengolahan terbaik. Bagi fakultas diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran, terutama yang berkaitan tentang retailing, perilaku konsumen dan komunikasi konsumen, khususnya mengenai penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Bagi umum, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Bagi peneliti sebagai sasaran untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Terakhir, adapun teori yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Azhara Collection, yaitu dengan menggunakan teori jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang terkandung dalam skripsi tersebut ialah Azhara Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang pantas, dan cara pembayaran yang tidak memberatkan dan memudahkan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tepat, dan etis. Di samping itu juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan yang benar dan tidak berlebih-lebihan. Dengan meningkatkan pelanggan, maka akan menghasilkan produk yang memenuhi harapan pelanggan. Selain berorientasi pada produk, pemahaman konsumen yang lebih baik juga akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun rekan-rekan yang telah mendengar dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun lainnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.